Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan kali ini gue pengen ngobrolin mengenai beberapa rekomendasi film yang gue buat yang akan rilis di bulan April 2026. Dan semuanya juga udah masuk di bagian coming soon ya di bioskop lokal kita juga. So langsung aja, yang pertama itu ada Project Hail Mary. Ini salah satu film yang banyak ditunggu oleh orang juga ya. Secara visual jadi salah satu selling point, dan ketika gua ngelihat trailernya emang kelihatan menarik sih dari aspek tersebut gitu. Leadnya ada Ryan Gosling, plotnya tentang seorang guru yang dipilih karena terpaksa untuk mencoba menyelamatkan bumi. Dan sebelum gua ngebuat video ini, gua sempetin dulu untuk nonton trailernya. Ternyata emang keren juga. Sepertinya akan menjadi film yang akan gue suka, walaupun secara cerita menurut gue sih ini agak standar ya. Tapi eksekusinya dan dialognya kelihatannya punya potensi untuk menjadi film yang bagus. Ini juga akan rilis di IMAX, dan saran gue sih ya nonton di versi ini gitu. Durasi filmnya 157 menit, jadi harusnya worth it sih secara waktu ya. Walaupun nggak jaminan juga gitu, film dengan durasi panjang otomatis akan menjadi film yang bagus juga. Dan yang kedua ada Ghost in the Shell, ini dari Bang Joko Anwar. Ini film Indonesia yang gue tunggu di bulan April ini ya. Dan untuk karyanya Bang Joko sih sebenarnya gue sebisa mungkin nggak ngelihat banyak, atau mungkin bisa dibilang mencoba untuk nonton dengan informasi yang seminimnya ya. Gue juga ngelihat beberapa media visitnya dia, dan yang paling gue inget tuh dia datang di maraton kemarin. Sedangkan secara cerita ini ngambil setting di penjara tentang kehidupan para napi yang jadi berubah karena kedatangan seorang napi baru. Kurang lebih seperti itu, dan kayaknya akan ada social commentary juga sepertinya. Judul filmnya agak ngingetin gue dengan anime itu ya, yang ada live actionnya juga. Dan ini juga akan, ya kelihatannya akan menjadi tontonan yang akan menyenangkan sih, atau bisa dibilang yang akan fun ya. Dan yang ketiga itu ada Lee Cronin's The Mummy. Buat gue agak jarang sih film dengan unsur mumi ya. Yang terakhir itu kan ada mau reboot The Monster Universe dengan The Mummy-nya Tom Cruise. Cuma gue nggak tahu itu akan seperti apa. Karena kayaknya udah nggak, mungkin masuknya on hold kali ya. Cuma kalau ngomongin Mami, gue tuh inget dengan Belphegor ya, atau film Belphegor. Kalau nggak salah tuh waktu itu gue SD, gue ngeliat poster film Belphegor itu di bioskop. Pengen nonton sih pada saat itu. Cuma sampai sekarang gue belum bisa nonton ya. Tapi balik lagi ke film Lee Cronin's The Mummy, secara cerita tentang seorang anak yang hilang dan kembali ditemukan setelah beberapa tahun. Namun ada hal janggal yang ada di sana. Dan alasan gue masukin film ini ke dalam list, ya sepertinya menarik. Gue ngeliat trailernya, vibes horror misterinya tuh kuat banget ya gitu. Walaupun kemungkinan flopnya juga kelihatannya akan punya potensi flop yang cukup tinggi sih. Cuma gue kangen dengan film Mumi aja gitu. Jadinya buat gue sih jadi fresh ya dengan Mumi sebagai aspek sentral di sini. Dan setelah tadi ngomongin film yang berat-berat gitu, gue mau masuk ke film yang agak ringan. Ini film keempat tuh ada The Super Mario Galaxy Movie. Tentu untuk fans ataupun yang punya anak, ini kayaknya akan menjadi tontonan yang aman ya. Tentang petualangan Mario bersama teman-temannya yang kini menghadapi masalah baru. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Dan gue gak nonton film yang sebelumnya. Ini akan menjadi film yang gue skip juga. Gue masukin ke list karena ini bisa menjadi tontonan buat keluarga sih, yang
ya bisa bilang yang kayak tadi gue bilang gitu, tontonan yang aman ya. Harusnya film ini nggak akan ada agenda yang aneh-aneh juga. Terus film yang terakhir itu ada The Drama, di mana secara cerita tentang sepasang kekasih yang berada pada titik serius dalam hubungan mereka, namun tiba-tiba si cewek ini mengatakan sesuatu yang jatuhnya mengubah hubungannya. Kurang lebih seperti itu, dan ya bisa bilang ini tontonan yang cocok buat gue banget sih. Drama dimana relasi itu jadi tumpuan utamanya ya. Dan gue ngelihat ada sisi thrillernya dikit dari trailernya. Tapi biasanya tipe film seperti ini kayaknya akan agak susah sih untuk dapat jam tayangnya ya di Indonesia. Ini juga film dari A24. Jadi itu aja rekomendasi yang bisa gue sampaikan ya. Cuma yang paling menarik buat gue adalah ya ini, Project Hail Mary dan Ghost in the Shell sih. Mungkin The Mummy juga lumayan banyak sebenarnya gitu di bulan April ini. Cuma kayaknya gue mungkin cuma bisa nonton 2 aja sih. Thank you buat yang udah nonton konten ini. It's me Patrick signing off.